sami sudena di awon gom-gomi pamataku nang hodo olo aku sailehon magogoku lomom nang ulaoku urupi tatap au tutu panopanabu. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih setiamu yang memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang menyertai kita pada hari ini tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, sebab Ia menciptakan atau membentuk manusia itu dari debu tanah dan Ia menghembuskan nafasnya sendiri ke dalam lubang hidung manusia. Manusia dibentuk secara langsung dari tangannya sendiri. Sedangkan makhluk lainnya dibentuk dengan cara berfirman. Hal yang demikianlah yang membedakan manusia dari semua makhluk ciptaan Allah lainnya. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats ini merupakan fakta penting mengenai penciptaan manusia. Yaitu yang pertama, hanya Allah dan Allah sendirilah yang menciptakan manusia. Ada dua hal yang Allah lakukan ketika menciptakan manusia. Yang pertama, Allah yang membentuk. Kata dibentuk memunculkan gambaran seorang tukang periuk yang memiliki kecerdasan dan kuasa untuk membentuk karyanya, untuk menciptakan suatu periuk. Allah adalah sang tukang periuk yang memiliki citra mengenai manusia di dalam pikirannya dan yang memiliki kuasa dan kecerdasan untuk menghidupkan citra itu. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun dan persis seperti yang Dia inginkan. Yang kedua, Allah menghembuskan nafasnya sendiri kepada manusia ketika Ia sudah membentuk manusia itu. Lalu Ia menghembuskan nafasnya. Manusia lebih dari sekedar debu, sebab manusia memiliki roh, yaitu roh Tuhan. Jemaat terkasih, dari nas ini kita bisa melihat bahwa Allah adalah sumber kehidupan dari manusia. Sebab Dia secara langsung memberikan atau mengaruniakan kehidupan kepada manusia. Dan Allah yang berkuasa akan hidup kita. Sebagai ciptaannya, maka kita juga harus memancarkan kemuliaan Allah dengan merefleksikan kemuliaan Allah itu dengan hidup dalam kebenaran, kesucian, dan kebijaksanaan yang sejati, yang mirip dengan sifat-sifat Allah. Sebab kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, atau yang disebut dengan imago Dei. Kita adalah wakil Allah di dunia ini untuk
uh, menguasai dan memelihara ciptaan lainnya, sehingga menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih setia Tuhan yang memberkati kami pada saat ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Engkau Tuhan yang